Buru karo ngonten, Pak. Cepat asyik ketinggian. Mas Wah, kem. Nggih. Ono sami nang kono. Siji. Awas. Teman-teman, ini ternyata di aliran sungai gini ada ular belang atau ular welang kalau orang Jawa bilang. Bungarus fasciatus. Ini Bungarus fasciatus, Pak. Saya malah bokok nang. Jadi perbedaannya dengan ular weling, kalau ular welang ini dia berbadan menyegitiga. Bibire iki. Ya, kalau ular weling itu berbadan bulat atau gilik. Jadi kayak jari gini loh, Pak. Biasanya gede welangnya. Besarnya biasanya besar welang. Dan juga ekornya ada apa? Nah, ada kalau ular welang ini ekornya tumpul. Tapi kalau ular weling ekornya dia seperti cambuk. Nah, terus belangnya juga kalau ular welang itu sampai ke area perut. Oke, berarti mubeng ya? Ya. Mubeng. Tapi kalau ular weling perutnya putih. Jadi belangnya cuma di punggung. Ya. Terus belangnya kalau ular welang ini rata. Antara hitam putihnya proporsional. Tapi kalau weling seringkali hitamnya nggak proporsional, sering bercak-bercak tok. Itu. Jadi nggak tegas belangnya kalau ular weling. Kalau ular welang tegas banget. Nah, ciri khas ular welang ini kalau dia takut, dia menyembunyikan kepalanya ke batu-batuan atau dengan tubuhnya sendiri. Iya. Bahkan sampai istilah lubang itu buntu disosok-sosok terus, Pak. Ini biasanya makan apa biasanya? Nah, kalau ular welang ini sama dengan king cobra, Pak. Dia makan ular-ular yang lebih kecil, tapi dia juga makan belut. Ya, termasuk kanibalis. Makan belut juga, dan ular-ular semi perairan yang lebih kecil. Nimpak Bisanya mematikan. Welang mematikan loh. Mematikan. Jadi kalau viper pohon yang siang tadi itu dia berbisa tinggi tapi tidak mematikan. Tapi kalau ular welang, ular weling, jenis-jenis bungarus itu berbisa mematikan. Karena aktif sing nggo gawe ngono, maksudnya aktif nuru pangan dolan ngono. Nah, kalau ular welang ini aktifnya justru malam hari seperti ini, Pak. Jadi siang hari kita susah ketemu untuk ular welang. Tapi kalau pagi masih. Jadi dia aktif dari malam, hari mulai gelap dan mulai pagi itu dia masih berkeliaran. Nah, mulai jam-jam 8 dia sudah mulai sembunyi. Jadi di pagi hari masih bisa ketemu. Tapi sudah agak siang dikit nggak mungkin. Ini termasuk gede ya. Ini termasuk lumayan ini, Pak. Itu. Mulai disenggol kan gempul kok. Ya, dia kalau takut dia gerakannya patah-patah gitu. Nah. Kepalanya sampai rusak nyusuk-nyusuk batu, Pak. Ora apa dilarang ora kayak diusel-usel kayak. Nah, ini manak apa ngenduk? Bertelur. Bertelur. Untuk ular welang ini dia bertelur. Karena ular welang ini dia walaupun dia dekat-dekat air tapi dia bukan ular air. Tapi ular semi perairan. Nah, ada teman-teman yang tanya katanya ular welang ini kalau shading atau ganti kulit katanya dimakan lagi itu betul apa enggak? Benar. Aduh, kalau shading dimakan lagi itu saya kurang paham ya karena belum pernah lihat
ular makan settingannya. Oh, nah, Tapi seringkali ular ini karena dia ular semi perairan, kalau setting dia deket air. Jadi settingannya ke bawah air itu bisa jadi kemudian hilang. Nah, saya banyak teman-teman bilang sih, saya juga sebenarnya kurang percaya kalau ular habis setting langsung dimakan kembali itu. Tapi kalau logikanya sih enggak. Iya, tapi kan ada yang bilang katanya pernah melihat ini. Cuman kalau saya belum pernah ngelihat sendiri. Mungkin kalau dia ngelihat ular walang ini lagi makan ular semi perairan yang pas lagi setting. Jadi karena dia takut, dia nggak ngamati bener-bener, di mulutnya masih ada settingan. Tapi ini nggak terlalu agresif ya Om? Ular walang ini justru kalau malam hari sebenarnya dia kalem banget. Tapi kalau di sawah-sawah kita pakai lampu, pakai senter, biasanya dia ngikutin. Karena ular ini dia buta dan cenderung cuma apa? Iya, semua ular itu buta. Berarti cuma apa? Insting perciuman apa apa getaran-getaran. Jadi ular itu buta, tetapi dia nggak buta total. Jadi rabun lah istilahnya. Jadi dia hanya melihat gerakan dan dia senang banget kalau melihat cahaya. Makanya kalau dia ngelihat cahaya, dia senang banget dan dia ngikutin cahaya itu. Seperti mengejar ya Om? Masalahnya dulu pas saya belum pengalaman masalah ular ini kan, kalau berburu malam hari atau ngobor malam hari cari belut atau kodok sering melihat ini. Tapi dulu kan nggak pakai senter kayak ini, pakai blencong atau lampu itu sering mengejar pakai minyak panah itu loh dulu. Jadi dia memang mengejar cahaya karena dia sangat tertarik dengan cahaya. Itu. Nah dulu pas masih kecil nek buru belut apa ikan, lihat ini karat-karat dari Melayu. Biasanya kalau ada ular walang ini di sekitarnya pasti ada ular-ular semi perairan. Karena itu makanannya. Bahkan banyak areal belut juga. Jadi kalau ini di sungai kemungkinan ular-ular semi perairan mesti ada. Gimana? Kita bawa atau tinggal? Ditinggal orang bapak ini. Ada juga yang bilang katanya ini, padahal ini kan cuma tumpul, tapi ada yang bilang katanya kepalanya 2. Oh enggak. Jadi seringkali ular walang ini dia menyembunyikan kepalanya dan ekornya ini yang di atas. Dan sekilas seperti kepalanya karena dia bergerak-gerak. Nah, itulah yang orang sebut wah kepalanya seperti 2. Oh, 2. Itu karena dia memang sengaja menyembunyikan kepalanya kalau diserang burung pemangsa yang serang adalah ekornya, makanya kepalanya akhirnya menggigit. Oh, berarti pinter ya. Jadi dia pinter sekali berkamuflase. Ini dia di pohon-pohon apa di lubang-lubang? Nah, dia di lubang-lubang. Nah, ular walang ini kan takut ketinggian, mana kalau mana. Jadi dia paling naik pohon juga perdu pendek Pak. Sering di semak-semak di bahasanya sing. Iya, semak-semak dekat perairan itu biasanya banyak. Jadi tidak bisa makan serangga yang. Enggak, dia makanannya ular yang lebih kecil dan belut. Ya. Ya tinggal suara apa lah. Oke teman-teman, berhubung ini masih di area sungai dan jauh dari jangkauan penduduk, kita biarin aja ular ini di alamnya. Oke, kita tinggal. Let's go.